Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin teman-teman, nama gua Bayu, anak gua 5 dan gua pengangguran. Bodoh. Oke. Menurut gua cinta itu nggak harus memiliki. Buktinya gue tuh cinta banget sama duit. Tapi ternyata duit gak cinta-cinta banget sama gue. Dan ada beberapa quotes cinta itu yang gue inget. Salah satunya dari Mbah Sujiwo Tejo. Dia bilang, cinta itu ya cinta bukan karena apa. Ya apa? Apa? Ngasih quotes setengah-setengah. Dan satu lagi quotes yang paling nempel di kepala gue itu, tapi gue lupa bentar. Gue lupa dari siapanya, cuma gue ingat kata-katanya. Cintailah produk-produk Indonesia. Gini teman-teman, 3,5 tahun gue nganggur, gak ditinggalin istri, itu menurut kalian karena apa? Ya karena anak gue 5. Coba kalau 1 atau 2 udah cabut dia yakin. Lagian gini teman-teman, hiburannya orang nganggur apalagi kalau begadang. Begadang, ngerokok, ngopi, masuk kamar lihat istri dasteran. Toel lagi. Dan gue udah punya anak 5 itu emang kalian pikir karena apa? Doyan. Iya. Ya gimana lagi. Tapi gue itu kesel gitu, maksud gue di usia pernikahan gue ini istri gue masih sering bilang, ayah kamu cinta gak sama aku? Mungkin menurut dia ngomong kayak gitu karena gue udah nganggur kelamaan 3,5 tahun. Maksud gue kalau nyuruh gue ngomong bikin CV aja, ngomong aja gitu maksud gue. Tapi dia gak tahu sebenarnya gue tuh udah ngelakuin beberapa hal. Tapi banyak banget hambatannya. Contohnya waktu itu gue pernah belajar bikin somai. Tapi 2 kali gue bikin rasanya gak enak. Ternyata sesusah itu teman-teman nyari ikan sapu-sapu yang bagus. Dan waktu itu gue juga pernah nyoba jualan bakso. Ternyata gerobak bakso harganya 7 juta sampai 10 juta. Buset. Ini anakku di lampu merah gak bisa nih jualan tisu doang. Harus kasih ukulele, dicat silver. Dan ada permintaan bini gue yang gak masuk akal. Dia kemarin bilang sama gue katanya minta sulam alis. Ya Allah. Sulam alis maksud gue mendingan lu sulam dulu tuh daster lu yang bolong. Karena gara-gara daster lu yang bolong anak gue 5. Thank you nama gue Bayu. Ya, Bayu. Ya kamu sebenarnya sama punya persona yang kuat kayak Aji. Jadi ketika kamu tampil kita sudah membayangkan situasi keluargamu gitu kan. Itu keuntungan buat kamu. Jadi kamu ngomong apa aja gitu. Kita ketawa itu jatuhnya karena kasihan gitu. Itu modal ya. Modal ketika seseorang baru kita sudah tahu, paham betul tentang orang itu, maka lebih mudah buat dia untuk mendeliverikan apapun yang ingin disampaikan. Dan itu keuntungan kamu, dan kamu juga sangat selama ini, kamu rapi banget deliverymu ya. Sampai terakhir dengan gaya yang sederhana, sulam alis, mending kamu sulam dastermu yang bolong, gara-gara itu aku punya anak 5, iya kan? Menarik itu. Berarti kalau mau punya anak itu Enggak, gue bebayang tau gak? Dia kan udah membayangin dia udah punya ini. Gue juga ngebayangin dia langsung. Dia pasti bentar lagi sampai rumah, daster bininya dibolong-bolongin. Enggak, daster bini gue dari jeans banyak. Denim. daster bini gua dari Modelnya jeans, kayak Bang. sardol lagi. Apa ketawa? daster bini kayak jaket Dilan. Ada emang cak lontongnya, ampun kali aku. Apa sih? Kok bisa daster bininya dari jeans? Lah,
Orang dasar bini-biniku. Kok kenapa kamu yang protes? Baru ini lah Coba daster ada resletingnya. istrimu suruh pakai daster dari denim jeans gitu, yang kaku gitu. Daster bolongnya biar dipinjem istriku. Calontong, berarti kalau misalnya daster bininya Calontong rusak, bawanya ke permak dong. Gak bisa ke tukang jahit. Oh salah, bukan bawa, manggil permak. Permaknya yang ngerjain di rumah. Yang pakai sepeda. Iya, yang sepedanya diparkir di luar terus hilang. Padahal mah kalau permak ini sepedanya ada mesin jahitnya ya. Dia permaknya pakai apa hilang tuh? Nanti aku tanya istriku. Tepuk tangan Pak Bayu, teman-teman. Bayu adalah peserta paling konsisten selama 8 show eliminasi ini. Tidak pernah performa tidak naik turun. Jelas Bayu adalah seorang performer yang udah tahu bagaimana caranya harus nampil kayak begitu secara keseluruhan. Walaupun tadi materinya nggak terlalu kuat apa segala macam, tapi Bayu tahu bagaimana dia harus tampil di atas panggung. Ini yang tadi ku bilang ke Aji, harus tetap 100%. Apapun kondisinya, mau materimu nggak solid, materimu nggak siap, tapi kalau kau nampilnya 100% di atas panggung, kau bakal ngasih performa yang baik juga di atas panggung. Dan itu dilakukan Bayu malam ini. Itu aja. Bayu, terima kasih. Sama satu lagi gini. Aku cuma nambahin juga lagi. Ketika tadi Cak Lontong bilang kamu sudah punya pesona yang jelas apa segala macam, ditambah lagi dengan Oki sudah seperti itu. Gini, itu menunjukkan kematangan. Makanya saya selalu, ini pemain ini. Kan bolak-balik ini. Kamu udah berapa di Stand Up Indo udah berapa lama? Komunitas itu 2016. Udah lumayan, Mas. Gila, cucu gua belum lahir dia udah ini. Berarti lebih lama di komunitas daripada nganggurmu ya? Iya. Iya. Nganggurnya 3,5 tahun kan? Nggak, nih pengen tahu. Sampai pengen tahu gitu deh, gara-gara pesona dia. Anak lu tuh 5 anak. Iya. Jedahnya berapa? Jadi nikah itu 2015 Pak Dindro. 27 September kemarin genap 10 tahun. Jadi, Alhamdulillah. Tiap 2 tahun ya? Selamat ya, tepuk tangan. Dan tanpa sepengetahuan Bayu. Ada. Nggak, artinya gini. 5 orang. Bisa. Makanya gua kepengen tahu. Anak lu jedahnya berapa tahun? Ya rata-rata 2 tahun. Enggak, gua kepengen tahu bener nggak bolong dasternya. Berapa tahun anak lu jedahnya? yang pertama sama yang kedua itu cuma beda setahun. Nah, kan? Yang kedua sama yang ketiga itu Belum beda. kelar netein udah ada lagi ya? Iya. Emang tetenya 5. Kucing dong, kucing kali. Bukan, banyak banget. Bayu nikah 2014 September 2014. 2014 September. 2016 gabung komunitas. 2016 gabung Komunitas. Lebih milih Nggak, gabung komunitas daripada nyari kerja. Emang brengsek. Jadi per anak setahun lah kira-kira ya? Iya. Mohon maaf, itu 5. Pade pinjem 2 boleh nggak tadi? Bakal apaan? Enak aja. Emang gua masih nete. Tersinggung gua gitu. Tersinggung. Emang kita anak kecil? Iya. Nah, terus? Udah gede. Pak Bayu, Bayu. Gue Seberapa- tahu beban lu berat punya anak 5. betul. Tapi apakah kamu nggak kangen sama anak-anak kalian itu? Siapa tahu mau video call Iya. atau apa gitu. nanti kita kasih kesempatan. ungkapin aja. Coba. Iya. Pasti udah lama dong gak ketemu kan? Walaupun kalau dari wajahnya sih gue yakin dia lega ya. Karena biasanya ribut di rumah. Lu mau gak kita datengin Jujur gue kesini anak-anak? ngindarin mereka. Itu siapa? Ya. Ada anak-anak dan keluarganya. Bayu terima kasih. Beneran dateng Bener 1, 2, 3, 4. Apa? Itu bapak, itu bapak. Bapak, udah gak kenal sama bapak ya? Udah gak kenal dia. Ya ampun. Jadi susah meluknya ini.
Di sini juga hadir ibunda dari Bayu, terima kasih. Ini definisi keluarga besar nih. Iya, bener. Aduh. Ya ampun ngomong. Ini Itu ada kayaknya yang paling besar tuh nangis. Tanya dong kenapa? Ini anak pertama ya? Kakak. Bapaknya datang. bapaknya datang. Bapaknya. Kakak, nih. Kamu kenapa nangis? Masa mau disikat juga Bayu ya? Ade. Kamu kenapa? Kenapa nangis, Santi? Kangen sama ayah. Kangen sama ayah. Ih, tapi semuanya nangis tahu. Berminggu-minggu nggak jumpa bapaknya. Peluk ayah, peluk ayah dulu, peluk ayah, peluk ayah. Ini berarti yang paling kecil usianya masih berapa Mbak? 2 tahun. 2 tahun. Yang ini ya, yang paling kecil ya? Iya, 2 tahun. Takut manggil om gak sih? Gak pulang-pulang. Ya ampun, Iya. gemes-gemes ya. Tapi sebelumnya mau tanya dulu dong sama istrinya Bayu nih. Namanya Mbak siapa? Maaf. Mbak Ika. Ya. Mbak Ika dengan anak 5 orang ini tapi harus jauh dari suami nih. Karena biasanya kan kita berbagi tugas ya sama suami untuk jaga anak, mendidik anak, membesarkan anak. Ini udah sebulan lebih ya, sebulan setengah kayaknya ya. Jauh dari rumah, jauh dari suami. Gimana perasaannya Mbak Ika? Agak susah ya untuk berbaginya gitu kan. Biasanya kan kalau saya kan kerja ya kebetulan. Jadi di rumah ada ayahnya yang bantu jaga. Nah sekarang kan ayahnya nggak ada. Jadi keinget anak, aduh gimana ya nggak ada orang tuanya di rumah gitu. Karena harus kerja juga ya Mbak Iya. Rika ya. Wah ini memang berat banget pasti momen-momen yang berat. Tapi kalau dari ibu, Bu gimana Bu rasanya anak jauh nih dari istri dan anak-anaknya? Ya kangen Mbak. Kangen ya. Tapi Bayu dari semua yang ada di sini paling kangen sama siapa coba? Maknya nggak mungkin. Karena lagi kebetulan hari ini lagi nggak pakai daster bolong. Iya. Masih kangen juga nggak gitu? Pertanyaan macam apa itu? Kalau dia nggak jawab maknya kan jadi ribut. Kenapa? AA-nya kenapa? Kangen semuanya ya? Aku akan semuanya sih karena sebenarnya pas berangkat ke sini itu bapak itu belum genap 7 harian. Jadi emang ya baru 3 harian kalau nggak salah bapak meninggal, nggak ada gitu. Tapi aku harus berangkat ke sini ya udah aku harus berangkat. Jadi 7 harian bapak itu aku nggak bisa ikut. Aku udah di sini. Ya Bayu, dan semoga bisa tetap tegar dan kuat buat keluarga juga soalnya nantinya. Makasih. Nah, Adek, kamu siapa namanya sayang? Aku Kansa. Kansa. Kansa mau ngomong apa sama ayah? Ayah ada di sini loh. Makasih semangat sama ayah. Ayah semangat ya. Iya sayang. Wah, ini momen yang sangat mengharukan sekali karena sekeluarganya Bayu itu datang dari Tangerang langsung ya. Iya, dari Tangerang. Iya, dengan perjalanan kata ibu tadi curhat 2,5 jam. Jauh banget ya? Iya, naik elep kalau nggak salah ya. Biar muas. Rame soalnya. Ibunya juga sempat curhat juga. Iya. Ongkosnya lumayan katanya. Emang gak diongkosin? Enggak. Tadi naik Lala Move ya. Malah aku dikata barang kali. Naik Ini bener-bener nih. Pindahan dong. Iya, pikiran lemari keluarga lu kali ya. Bayu goblok. Bayu mau menyampaikan apa sama ibu, sama istri, sama kelima anak? Buat ibu terbaik karena anaknya ibu tuh cuma aku doang. Jadi aku emang nggak mau lepas juga dari ibu karena ibu yang ngerawat aku, bahkan ibu tuh nggak pernah mukul sama sekali. Jadi aku pengen ke anak-anak aku juga nggak sampai mukul. Kalau nggak makan kan udah biasa. Goblok ya, emang goblok Bayu. Dan buat anak-anak ayah, kalian nggak boleh nakal ya sama mbah, sama bunda, ya. Bunda juga nggak usah galak-galak ke anak-anaknya.
Kan pakai yang bolong kalau nggak ada bapak. Jahit Pak De. Apa? Aisyah Aisyah bajunya kenapa? Bajunya Agus. Bagus. Bagus. Ya, ini ngambil di mana? Kampret. Itu beli. Kata Aisyah ini ayah hasil jual tisu ayah. Hasil jual tisu. Inilah ayah terbaik ya. Abis nangis-nangis sama anaknya kita build in dulu ya. Yuk bisa yuk tetap kerja ya. Iya. Tapi kita punya sesuatu yang spesial biar kamu nggak jadi sedih. Kan tadi udah sempat ketemu anak haru-haru. Apa? Ini dong kita makan bareng-bareng. Ada Dylan Cookies Choco Chip. Tuh. Bayu nih pasti anak-anak pada suka nih pasti, ya kan? Banget, pasti tinggal tunggu endorse. Endorse. Ini mah bapaknya makan mulu, anaknya nggak dibagi-bagi. Iya, tapi langsung aja kita makan ya. Karena Dylan Cookies Choco Chip ini, Choco Chipnya banyak. Cookiesnya wangi, enak banget nih. Coba ya, cheers. Gimana Bagas, wangi nggak? Oh, wangi banget. Wangi BGT, pokoknya enak banget deh ya. Coklat Dylan, enaknya emang bikin rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Doraemon hitam. Mbak, aku punya sesuatu buat kamu. Mas yang bawah, aku punya sesuatu buat kamu. Biar seger aja mukanya. Jujur teman-teman, kalau bahas cinta itu susah buat aku. Aku tuh dibolehin pacaran sama orang tua, tapi ada syaratnya. Kayak misal harus cari yang seiman, cari yang seumuran, yang bisa menaklukkan Turki, mengalahkan AS Roma. Banyak. Ya, aku tuh dibolehin pacaran kalau aku udah kuliah. Jadi kelas 3 SMA aku menyiapkan satu gombalan terbaik buat aku kasih ke cewekku besok. Gombalannya gini. Bisa dapetin kamu tuh kayak surat Al-Fatihah ya. Baru bismillah langsung alhamdulillah. Islami sekali. Waktu kuliah aku masuk kampus Katolik. Ketemunya sama cewek beda agama. Masalahnya gombalan ini udah aku siapin dari jauh-jauh hari. Mau gak mau kan tetap ku lempar. Ini tuh ibarat komika. Materinya udah matang tapi stand up di depan burung gagak. Gak ada yang ketawa. Mentok responnya cuma Makanya waktu aku ketemu dia aku lempar gombalanku. Aku bilang, cantik, bisa dapetin kamu tuh kayak surat Al-Fatihah ya. Baru bismillah langsung alhamdulillah. Dia diem. Tiba-tiba dia ngerespon. Dan jujur karena aku introvert, aku tuh jadi susah basa-basi sama cewek. Dan emang sebelumnya gak pernah deket sama cewek. Jadi sekalinya deket itu canggung banget. Pernah waktu itu lagi makan berdua, kita diem-dieman. Terus aku tanya ke dia, kuliah apa kerja mbak? Pus, stop deh. Kita udah deket 1 tahun dan setiap kita keluar pertanyaanmu itu terus. Ya, maaf ya. Tapi ini ke Surabaya juga. Dan sebenarnya ada satu faktor lagi teman-teman yang bikin aku susah dalam percintaan. Aku tuh nggak lancar naik motor. Sebenarnya bisa naik motor, cuma naiknya pelan banget. Pernah waktu itu aku mau Jumatan ke masjid, sampai masjid udah maghrib. Pelan. Aku tuh nggak lancar motoran, makanya dulu waktu pacaran cewekku yang boncengin aku. Kalau nggak dibukain footstep, aku yang marah. Kalau dia tanya, Pus mau makan apa? Terserah. Dan dibonceng pun aku duduknya begini. Miring. Aku juga yang baca map. Pernah waktu itu cewekku bilang, Pus mumpung di Jogja nih ke Malioboro yuk. Boleh. Aku baca map, aku kasih tahu jalannya. Waktu sampai cewekku bilang, wah puji Tuhan ya sampai Malioboro. Meskipun harus menempuh waktu 3 hari. Terima kasih Pusaka. Pusaka.
Coba boleh aku lihat waktunya tadi berapa biar para juri juga tahu. 3 menit 23 detik Dewan Juri ya. Silakan Dewan Juri berkomentar. Ya, Pusaka, saya nggak tahu mungkin karena kamu juga tertunda tadi gitu ya. Jadi persiapan mentalmu, saya berharap sih sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi artinya pasti juga ada sedikit pengaruh gitu ya. Terutama mengenai pemilihan punchline terakhir. Kamu yakin benar punchline terakhir itu untuk memotong, untuk mengekat kayak gitu ya. Sementara tapi kamu juga nggak berusaha untuk mendapatkan punchline terakhir yang bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena kamu langsung. Tadi apa terakhir? Yang closingnya. Ya. Ini apa, puji Tuhan udah sampai Malioboro meskipun harus menempuh waktu 3 hari. 3 hari. Kamu kenapa nggak tunggu orang ketawa dulu sih? Harusnya kamu tunggu orang ketawa dulu. Baru kamu tutup. Tadi kamu harus tunggu 3 hari. Terima kasih saya Pusaka. Udah lumayan banyak overnya tapi memang Pak De. Iya, artinya gini. Itu kan berarti kamu nggak bisa memilih, kamu nggak bisa itu apa menentukan inimu gitu. Apalagi, tapi kelihatan nggak kamu waktu? Kelihatan. 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 Ya itu. Artinya kamu tadi dengan penuh kebimbangan, makanya tadi saya awali dengan persiapan mentalmu seperti apa tadi kayak gitu. Itu sih sebetulnya saya mau ngomong itu. Karena kalau materi apa segala macam biasanya sama artinya ya kamu seperti itu memang kayak gitu. Tapi tumben tadi seperti kayak lagi nyari tiba-tiba udah panik langsung tutup kayak gitu. Itu aja sih buat saya. Dan menurut saya semakin kemari semakin harusnya nggak seperti itu. Karena kamu harus mempersiapkan apapun ketika sudah ada di sana. Seperti yang kata Oki bahwa kita mau menghibur gitu. Jadi ya tetap harus mementingkan itu gitu. Jangan juga waktunya kayak gini. Oke? Siap Pak Dewi, terima kasih. Jadi, nah tapi kalau aku melihatnya mungkin itu udah kamu pertimbangkan ketika kamu ya nyampe Malioboro walaupun menempuh waktu 3 hari terus kamu tutup. Karena kalau nggak buru-buru ditutup takutnya 4 hari ya. Bukan. Hah? Lebih panjang. Lah iya jadi 4 hari dong. Enggak. Overnya aja lebih 5 panjang. hari malah. Ditambah makinan. Tapi yang menarik dari kamu endingnya berapa menit tuh? 3 menit. 3, 2, 3 itu kalau dibalik sama loh. Iya. Iya benar. 2, 3, 2. Nggak usah, itu bukan informasi baik, udah. Tapi keren. Gak semua orang bisa sampai ke situ loh tadi. Intelijen. Iya. Keren Pak IQ tertinggi. Kan Yes. susah kan ngepasin susah. Jadi nyari punchline kemudian ngulik materi lebih susah ngepasin waktu. Gitu. Jadi kamu 3 kesulitan itu udah kamu lewati. Ya walaupun menempuh waktu 3 hari ya. Buat aku menarik lah. Oke, cukup. Jadi Udah datang. Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma Rosta Snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Kenalin, aku Agnes Mo. Menurutku cinta ini kadang-kadang tak ada logika, teman-teman. Jujur bang, aku nggak tahu aku mau bahas cinta karena apa ya? Cara orang mencintai pasangannya itu kan biasanya terinspirasi dari orang tua gitu. Aku nggak punya inspirasinya bang. Bapak sama mamaku tuh pisah sebelum aku lahir.
Ini cinta apa yang bisa dipetik dari dua sejoli ini, Bang? Cinta mereka dibandingkan cinta Fitri. Masih lebih lama cinta Fitri. 7 season, Bang. Cinta bapak sama mamaku itu ibarat YouTube short. Pendek. Pendek kali, singkat aja pokoknya. Ya, kawin nikah, anak singkat aja pokoknya. Iya. Makanya aku nggak tahu gambarannya gitu. Aku tanya mama kan, Bang. Mak, kenapa mama cinta sama bapak? Karena bapakmu bisa main piano, guys, katanya. Jadi bisa tuh mama tiap hari nyanyi. Kan romantis gitu kan, lagi masak mama nyanyi. Lagi nyapu mama nyanyi. Lagi nyanyi, mama cerai. Dia happy tahu cerai itu. Iya. Happy. Emang seperti itu, makanya bingung aku itu. Jangankan mencintai gitu. Cara PDKT sama cewek aja aku nggak tahu, Bang, jujur ya, Bang, serius. Kalau yang lain mungkin enak gitu kan. Ngelihat dari orang tuanya gitu. Sebenarnya setnya nggak gini, tahu? Pernah gak sih kalian? Iya, boleh. Ya, tangan. Gara-gara cerai tuh ganggu ternyata cerai ya. Iya, maksudku. Ya Allah, Jesus Christ. Ya, bisa. Iya, jadi aku bingung gitu cara PDKT sama cewek gitu. Kalau yang lain mungkin enak gitu kan, bisa nanya bapaknya gitu. Lah aku, masa iya aku harus main piano juga gitu. Kalian bayangkan kemana-mana aku bawa piano gitu kan, ada cewek gitu. Deng. Aku yakin respon ceweknya juga pasti, apaan sih ini orang gila gitu pasti. Gitu pasti. Gak mungkin ceweknya itu yang kayak, hai ganteng lanjutin. Teng. Abang gitu gak, Bang? Abang main piano gitu gak? Gitu gak, Abang? Aku yakin abang itu juga nggak yang kayak ada cewek itu piano. Deng. Terima kasih teman-teman. Bang, nyerah aku, Bang. Bagas. Ya, Pak De. Iya, aku nggak tahu persis bahwa ini benar-benar menjadi kendala kamu dalam mencari materi cinta atau enggak. Tetapi gini, buat aku kamu nggak mempersiapkan benar-benar menjadi. Harus ada keseriusan di sini, Bagas. Artinya gini, kalau toh kamu nggak bisa mengambil keresahan itu dari orang tuamu, pasti kamu bisa punya keresahan yang lain. Karena gini, itu resikonya tadi. Ketika itu terus kamu menjadi lupa karena kamu punya masalah benar. Saya ambil contoh kayak Bocil. Bocil punya masalah yang serius banget dengan itu, sehingga ketika dia di sana menjadi ada dendam di sana, menjadi ada ini. Dan itu yang sebetulnya yang selalu saya bilang bahwa kamu harus bisa melawan dirimu sendiri. Itu gitu. Jadi kalau menurut saya ketika kamu sudah di atas sana udah nggak bisa ada maaf lagi mengenai ketidaksiapan karena ini dan itu. Jadi saya sih mintanya lebih ini lagi. Karena begini, buat saya tadinya kamu aman banget. Kamu punya persona yang benar, yang bagus dengan orang tua yang ini ya walaupun orang tuamu pisah, tapi selama ini kamu membawakannya dengan lugas banget, dengan keren banget. Ini kayaknya kamu terpengaruh banget. Gitu. Sebetulnya kalau memang kamu terasa untuk terpengaruh banget, kamu harus pindah. Pindah jangan seperti itu, karena akan mengganggu performance-mu di sana. Sementara seperti tadi selalu kita bilang bahwa ketika sudah ada di sana, udah nggak ada alasan lain, kamu harus bisa menghibur semua penontonnya. Itu aja sih saran saya. Mungkin ada. Siap, makasih Pak De. Bagas. Nah, ini harus diakuin ya. Ngeblank itu jadi hal paling menakutkan untuk semua komik di setiap panggungnya. Dan kita nggak bisa. Tapi ini harus ditanya dulu supaya karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, kamu memang materinya yang nggak terlalu siap atau ngeblank. Ngeblank, Pak. Sebenarnya karena adrenalin mungkin ya. Betul. Itu tadi yang sempat mau aku bilang. Ngeblank tuh jadi hal menakutkan di setiap kompetisi, di setiap panggung manapun. Dan sayangnya ini kompetisi.
Mungkin ketika kita dikasih perform off air, ngisi acara semua segala macam, kita ngeblank, kita masih punya banyak waktu untuk mikir dan mengembalikan ingatan kita materi yang harus dibawa, set list yang mau dibawa. Masalahnya nih kompetisi pakai waktu, begitu kau ngeblank, panik jadinya. Panik, kau bakal jadi bingung dan kehilangan panggungmu. Beruntungnya tadi kau sempat ingat ada setmu yang lumayan sedikit kau ingat. Jadi itu masih bisa menutup. Tapi yang harus kau perhatikan adalah kau harus membuka dengan sesuatu yang menarik tapi tidak perlu berlebihan. Karena itu mengganggu performa stand up-mu. Dan itu terjadi malam ini. Kalau kau memang punya punya kemampuan ngebuka sesuatu dengan meriah semua segala macam, tapi kau yakin kau tidak akan ngelupakan setlist materimu, itu boleh-boleh aja. Dan yang terjadi malam ini, kau ngebuka dengan energik, overconfident, tapi begitu ada satu beat yang kau lupa, kau tuh benar-benar nggak bisa balik ke situ karena sudah terlalu banyak gerakan-gerakan lain yang kau buat sebelum kau masuk ke materimu. Itu harus diperhatikan. Sayang aja buat abang. Beruntungnya kompetisi ini bukan kompetisi penilaiannya murni dari stand up comedy. Karena kalau misalnya kau ada di kompetisi yang benar-benar penilaiannya ini stand up, kau selesai. Tidak ada toleransi untuk sebuah ngeblank, tidak ada alasan semua segala macam. Waktu under, waktunya lebih, itu juga nggak toleransi. Beruntung kalian ada di kompetisi yang banyak faktor penilaiannya. Kayak begitu. Tapi kuingatkan lagi, bolak-balik kuingatkan. Kalian stand up komedian, kalian komik. Jadi yang harus kalian utamakan adalah stand up-nya. Ilmu yang kalian dapat di sini, itu nanti bakal jadi penguat kalian. Kayak begitu. Jadi stand up-nya jangan lupain sembarangan. Aji gara-gara abang jago jadi kayak begitu. Buatku nggak fair. Orang kalian datang ke sini kompetisinya stand up kok. Walaupun memang ini ada tujuan lain. Kayak begitu. Sayang aja. Semua harus kalian tanamkan di kepala kalian. Kalian komik. Jadi stand up-nya oke. Kan kita semua sudah tahu bahwasannya kami para juri tugasnya nolong yang stand up-nya bagus malam itu. Kalau kejadiannya malam ini kau ada di bawah, perform kok kayak gini, nggak mungkin kami tolong. Walaupun kau minggu-minggu sebelumnya bagus. Kami harus fair juga sebagai penilai. Kayak begitu. Jadi ini buat pengingat yang lain juga, kalian harus mempersiapkan itu. Dari tadi, ini ya selama perform malam ini, kalian ceria sekali di awal, tapi perform kalian belum ada yang bagus selain dari 4 pertama, Jerry baru pertama kali yang stand up-nya oke. Setelah itu ya turun lagi ya di Felix. Kalian nggak ada di perform terbaik malam ini. Dan itu harus kalian ingat. Bahwasannya kalian harus bikin materi yang bagus untuk menghibur orang-orang. Karena malam ini show-nya itu stand up. Kalau di minggu kalian hari-hari yang seperti biasa ada game semua segala macam, itu silahkan kalian explore, harus bentuk persona semua segala, silahkan explore itu. Tapi kalau kalian udah tampil malam minggu di sini, tugas kalian cuma stand up, nggak ada yang lain. Itu aja. Dan itu harus kalian ingat semua, kalian harus memperbaiki penampilan kalian di setiap minggunya. Itu aja, Bagas. Siap, makasih banget. Adrenalin yang kamu sebut tadi maksudnya? Karena udah menggebu-gebu aja di awal gitu, Cak. Iya, kelihatan tadi, Cak. Jadi justru itu yang membuat kamu lupa. Ya artinya bahwa kamu masih mudah dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam dirimu sendiri itu kan. Gitu. Itu yang hal yang paling berbahaya dari seorang performer. Bukan hanya stand up comedian ya. Entertainer, apapun, penyanyi, apapun itu ketika tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam dirinya itu ya ancaman. Karena itu suatu waktu bisa datang. Dan itu yang harus kalian latih juga ya. Itu penting banget itu. Melawan yang selalu saya maksudkan bahwa seorang yang hebat itu ketika seseorang sudah bisa melawan dirinya sendiri. Itu sih.